Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi harinya semakin diberkati, semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Mazmur 27. Mazmur pasal 27 kita melihat ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 3 berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Puji nama Tuhan. Tema kita pada saat ini, saya akan berikan tema aman dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, Mazmur 27 ini dikenal sebagai Mazmur keyakinan. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Kalau kita melihat di ayat 1 berkata dari Daud. Kemudian Mazmur 27 ini juga merupakan salah satu Mazmur yang paling terkenal dan salah satu Mazmur yang paling menghibur. Karena ayat demi ayat kalau kita memperhatikannya sangat memberkati. Bukan hanya Daud tetapi kita semua yang membaca, merenungkan dan yang mempelajari bersama-sama. Sangat-sangat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Walaupun kita berada di suatu kondisi yang tidak baik-baik saja, kalau kita membaca Mazmur 27 ini akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita penghiburan dan jalan. Kemudian pada saat itu keadaan Daud pada waktu itu berada dalam suatu kondisi yang tidak baik-baik saja atau dalam suatu masalah. Pada zaman itu kita tahu bersama-sama adalah zaman kerajaan yang dimana kerajaan dengan kerajaan lain saling berperang. Ada yang melawan dan juga ada yang menyerang dan juga ada yang bertahan. Dan Daud tentunya sebagai seorang raja mempunyai lawan, mempunyai musuh. Akan tetapi dengan keyakinannya bahwa Tuhan akan melindunginya terhadap musuh-musuhnya, terhadap lawan-lawannya atau penjahat-penjahat yang ada yang berperang melawan mereka. Sehingga ia dapat berkata, ia tidak merasa takut, ia tidak merasa gemetar karena ia percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi benteng dalam kehidupannya. Sekalipun ada musuh dan terjadi peperangan di hadapannya, dengan keyakinannya ia tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak musuh dan peperangan terjadi di hadapannya, ia tetap percaya kepada Tuhan yang akan melindunginya, yang akan memberikan ia kemenangan. Mengapa Daud tidak takut? Mengapa Daud tidak gemetar? Mengapa ia tetap percaya walaupun di hadapannya ada musuh, bahkan ada peperangan? Itu semua karena Daud sangat yakin bahwa ia aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Seharusnya juga kita sebagai orang percaya mempunyai iman yang sama dengan Raja Daud. Apapun yang terjadi di hadapan kita, kondisi kita tidak baik-baik saja, percayalah, kita mempunyai Tuhan yang akan melindungi kita sehingga kita aman di dalam Tuhan. Seandainya Tuhan menguji iman kita dengan Tuhan mengizinkan musuh atau masalah, pencobaan, ujian dan sebagainya terjadi dalam kehidupan kita, disitulah kita harus belajar untuk kita tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi sesuatu hal yang ada di depan kita yang rasanya mungkin berat.
rasanya mungkin kita tidak bisa menghadapinya. Tetapi percayalah bahwa kita aman di dalam lindungan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, Tuhan yang akan melindungi kita. Sehingga kita harus belajar untuk tidak takut. Kita belajar untuk kita tidak khawatir tentang apapun juga yang ada di hadapan kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yang sanggup, yang mau menolong, melindungi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mazmur ini memberitahu kita bahwa jawaban untuk masalah ketakutan dan kekhawatiran adalah dengan memandang keindahan Tuhan. Artinya, mari kita pelajari bersama-sama di dalam interpretasi. Sumber Daud di dalam Mazmur 27 tentunya ayat 1-3 yang akan kita pelajari. Apa yang dapat kita pelajari dari sumber Daud dan keyakinannya? Yang pertama, makna yang pertama yaitu Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng. Ini adalah pengakuan Raja Daud sendiri. Ayat 1-ayat 3 adalah sumber kepercayaan Daud. Bukan karena kekuatan dan kemampuannya sendiri, melainkan karena Tuhan. Ia menggambarkan Tuhan sebagai terang, keselamatan, dan benteng dalam kehidupannya. Terang artinya menerangi pada waktu kegelapan. Mungkin tidak ada jalan, mungkin tidak tahu pandangan kita ke depan seperti apa, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ada Tuhan yang akan menunjukkan jalan kepada kita sebagai terang. Ketika Tuhan yang menerangi jalan kita, maka terang itu juga yang akan menyelamatkan kita dari potensi bahaya yang ada di dalam kegelapan. Dan juga sebagai benteng. Benteng adalah tempat perlindungan dari musuh. Artinya Tuhanlah yang akan menjadi pelindung kita, yang menjadikannya sebagai benteng. Daud tidak mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan terang. Daud tidak berkata Tuhan akan memberikan keselamatan. Daud tidak berkata bahwa Tuhan yang akan memberikan benteng. Melainkan Daud berkata bahwa Tuhanlah sendiri itu adalah terang. Tuhan sendiri adalah keselamatan dan benteng dalam kehidupannya. Dan biarlah itu juga menjadi suatu keyakinan bagi kita. Kalau Tuhan yang sudah menjadi terang, kalau Tuhan yang sudah menjadi keselamatan dan benteng dalam kehidupan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Apakah iblis? Tentunya pasti akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Atau mungkin orang-orang yang tidak suka kepada kita, masalah atau apapun itu. Yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, membukakan jalan bagi kita yang yakin dan percaya kepada kuasanya yang begitu hebat. Pertanyaannya, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi tidak baik-baik saja atau dalam suatu kondisi masalah, kepada siapakah atau apakah yang menjadi terang, keselamatan, dan benteng dalam kehidupan kita? Kemanakah dan kepada siapakah kita pergi ketika banyak hal yang berat terjadi dalam kehidupan kita? Jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, Dia tidak akan mengecewakan kita, amin. Dan biarlah kepada Tuhanlah kita bersandar, kepada Tuhanlah kita memandang, karena kepada Tuhanlah ada jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, makna yang kedua, bentuk perlindungan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada begitu banyak cara Tuhan untuk melindungi dan menolong kehidupan kita. Tuhan punya 1001 cara, bahkan lebih daripada itu, untuk melindungi kita, untuk menolong kita, bahkan memberkati kita. Di mana Tuhan bisa memakai orang lain, memakai saudara kita, orang terdekat kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, Tuhan bisa pakai. Tuhan juga bisa memakai alam, Tuhan juga bisa memakai media sosial, Tuhan bisa memakai apapun untuk dapat melindungi, menolong kehidupan kita semua. Akan tetapi terkadang kita yang tidak menyadari perlindungan Tuhan tersebut. Daud menyadari bahwa ia aman karena ada Tuhan yang menjadi terang, keselamatan, dan benteng dalam kehidupannya. Walaupun ia seorang raja,
Tapi Daud sadar bahwa semua berkat, perlindungan, pertolongan datang daripada Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa kita aman karena kekuatan kita, kemampuan kita, posisi kita, atau orang yang membantu kita, dan sebagainya, tanpa kita menyadari perlindungan dari Tuhan. Jangan seperti itu. Mungkin memang ada campur tangan kita, mungkin ada campur tangan orang lain, tetapi kalau tidak ada campur tangan Tuhan, kita tidak aman. Kita aman sampai saat ini karena bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa kita aman karena Tuhan sumber perlindungan kita. Terkadang Tuhan izinkan masalah atau apapun itu untuk menguji iman kita. Apakah kita mau mengenalkan Tuhan atau tidak. Dan biarlah setiap tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi menjadi sarana buat iman kita lebih kuat kepada Tuhan Yesus. Dan menjadi aplikasi bagi kita, marilah dalam kehidupan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu meminta perlindungan kepada Tuhan, dan biarlah kita menjadikan Tuhan sebagai terang, keselamatan, dan benteng dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang sudah menjadi terang, keselamatan, dan benteng dalam kehidupan kita, maka ketakutan, kekhawatiran yang datang dalam kehidupan kita dapat kita atasi, karena Tuhan yang mengcover kehidupan kita. Dia adalah gembala yang baik. Tuhan adalah perisai kita. Tuhan kita akan melindungi dan memberkati kita semua. Percayalah bahwa kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan, dan bekal bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang melindungi setiap kehidupan kami. Kami ingin menjadikan Engkau Tuhan terang, keselamatan, dan benteng dalam setiap kehidupan kami, supaya kami percaya bahwa kami tetap aman dalam Tuhan, dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati keluarga GPD Sadaya Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD Sadaya Magelang tetap hidup di dalam terang, sama seperti Engkau ada di dalam terang, sehingga keluarga GPD Sadaya Magelang beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikan keluarga GPD Sadaya Magelang daripada segala dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami telah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.